innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Sesungguhnya syaitan menyuruh kamu untuk berbuat kejelekan, berbuat kekejian, dan mengatakan atas nama Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Ayat ini bisa juga dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 208, di surah An-Nur dan surah Fatir. Artinya kita jihad untuk membentengi diri dari serangan syaitan, dan tidak boleh kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan Allah mengatakan bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nah, sekarang untuk melawan syaitan bagaimana? Ya harus adanya keyakinan dan adanya kesabaran. Yakin dengan Islam ini dan kita sabar dalam memperjuangkan Islam ini. Sabar dalam kita menuntut ilmu, sabar dalam kita mengamalkan, sabar dalam kita berdakwah, sabar juga dalam menghadapi tantangan, sabar. Sebab dengan kesabaran ini, keyakinan dan sabar ini, maka Allah akan memberikan kepemimpinan dalam agama. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan dalam mereka meyakini ayat-ayat kami. Allah mengabarkan bahwa kepemimpinan dalam agama hanya dapat diperoleh dengan sabar dan yakin. Sabar itu akan dapat menolak syahwat dan keinginan-keinginan yang merusak, sedangkan yakin akan dapat menolak dari keraguan dan syubhat. Jadi sabar menolak syahwat dan keinginan yang merusak. Sebab kadang-kadang manusia ini dia mengatakan dirinya harus berjihad, tapi di balik itu ada keinginan dia mengatakan bahwa saya ingin kedudukan, saya ingin mendapatkan harta, saya ingin mendapatkan popularitas. Ini syahwat, maka disuruh untuk sabar. Yang kedua yaitu yakin terhadap agama ini, agama yang hak ini, untuk menolak dari keraguan dan syubhat. Jadi kita harus pahami dulu Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Bagaimana Quran dan sunnah menurut pemahaman ulama salaf tentang masalah jihad ini. Begitu juga masalah-masalah yang lain tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, muamalah, jihad. Harus paham benar. Kalau kita sudah paham benar, insya Allah kita nggak diragukan dengan syubhat-syubhat yang ada. Seperti yang sudah saya sebutkan dalam muqaddimah, itu saya bawakan syubhat-syubhat yang ada yang masuk ke hati kaum muslimin. Syubhat itu masuk ke hati kaum muslimin, dianggap itulah oleh mereka jihad. Maka harus yakin dulu dengan pemahaman yang benar bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah, supaya kita nggak salah. Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman Khawarij yang sesat, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Atau seperti pemahaman Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar adalah kedudukannya di antara dua kedudukan manzilah bainal manzilatain. Kemudian wajib memerangi penguasa yang ada. Atau seperti pemahaman Murji'ah, tidak berbuat apa-apa, tidak ada amal, cukup iman itu di hati. Ini sesat semuanya. Atau seperti pemahaman tarekat-tarekat Sufiyah atau yang lainnya. Maka harus pemahaman yang benar. Yakin dengan pemahaman yang benar ini, kita akan selamat dari syubhat. Yakini pemahaman yang benar ini. Yakini bahwa pemahaman salah, pemahaman yang hak, pemahaman salah, pemahaman yang benar, satu-satunya jalan yang akan membawa kita ke sorga. Jalan ini yang wajib diikuti, selain itu tidak boleh diikuti. Dengan dasar firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah berfirman dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153, ini jalanku yang lurus. Jalan yang lurus ini jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya.
Fattabi'u, ikuti jalan itu. Wala tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Jalannya siapa? Kata Imam Mujahid, jalannya ahlul bid'ah wal ahwa, jalannya orang-orang pengekor bid'ah dan pengekor hawa nafsu. Jangan kamu ikuti jalannya mereka, jangan ikuti syubhatnya mereka, jangan ikuti jalan ini. Sebab kalau kamu ikuti jalannya mereka, kata Allah apa? Fatafarraqa bikum an sabili, kalian bercerai-berai dari jalan Allah ini, berpecah belah, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pegang, yakin dengan pemahaman yang hak ini, pemahaman salaf. Kita kembali rujuknya kita kepada siapa? Kepada ulama. Ulama yang hak, ulama yang benar, bukan kepada pemikir, bukan kepada orang-orang yang menangnya semangat tapi nggak punya ilmu, bukan kepada orang-orang yang ahli politik nggak ngerti agama sama sekali, bukan kepada mereka. Mereka ketika mereka mengatakan ayo kita berjihad, untuk siapa? Untuk dia, supaya dapat kedudukan, supaya dapat kursi. Yang jadi korban siapa? Rakyat yang jadi korban. Jadi kita harus lihat kepada siapa? Kepada pemahaman para ulama yang hak. Kembalikan, yakin dengan pemahaman yang hak, maka itu akan menolak berbagai macam syubhat. Yakin dan sabar, Allah akan berikan kepemimpinan. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, dan juga yang lainnya. Kemudian yang ketiga, jihadul kuffar wal munafiqin, jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Pada jihad ini terdapat 4 tingkatan, yaitu jihad dengan hati, jihad dengan lisan, jihad dengan harta, jihad dengan jiwa. Jihadul kufar, jihad melawan orang-orang kafir, lebih khusus konteksnya dilakukan dengan tangan, dengan kekuatan. Sedangkan jihadul munafikin, jihad melawan orang-orang munafik, lebih khusus konteksnya dilakukan dengan kekuatan lisan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 73 dan juga dalam surah At-Tahrim ayat 9, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka, tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini melawan orang kafir, yaitu dengan tangan, dengan lisan. Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, jihadlah melawan orang-orang kafir dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan juga dengan lisan kalian. Kemudian yang keempat, jihad arbabil zulm wal bid'ah wal munkarat, jihad melawan tokoh-tokoh yang zalim, pelaku bid'ah dan kemungkaran. Pada jihad ini terdapat 3 tingkatan. Dengan tangan apabila sanggup, apabila tidak sanggup maka dengan lisan, apabila tidak sanggup maka dengan hati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, Nabi bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun yakhuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma inna takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardalin." Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah pada umat-umat sebelumku, melainkan pada umatnya ada hawari, pengikut yang setia, dan para sahabat yang berpegang kepada sunnah dan mengikuti perintahnya.